sama-sama ini kan kuliah aku juga dibayarin O2 kan semua. Dibayarin uang jajan dari O2, tempat tinggal dari O2, itu semua privilege yang aku bersyukur juga dapetin itu semua. Dan aku punya teoriku itu kalau kita kepepet, kita akan punya otak yang jernih untuk bisa hasilin uang. Makanya besok aku di bulan-bulan ini aku bilang ke papaku, "Wah, stop kirim uang." Dan aku emang agak sedikit nyesel ya, kenapa aku ngomong kayak gitu. Tuh. Kadang aku pikir kayak, ya, kalau dulu aku nggak dibully, aku nggak bakal sampai kayak gini. Jadi kayak aku thanks juga untuk orang yang semua bully aku ya. Yang dulu bully aku thanks. Sangat-sangat bersyukur. Pagi. Tanggal berapa ya? Sabar ya, tanggal berapa ya? Ini nggak pakai mic. Aku mau cari mic-nya makanya. Aku mau cari kabelnya aja sih. Ini tanggal 30 Juni. Jam 9.09. Tadi hari ini ngapain? Ya, aku paling males sih sebenarnya. Aku males ngedit nih. Tahu nggak? Banyak kali filenya gitu. Dan sekitar 10 file, 12, 15 file mungkin. Kalau shoot kamera kayak gini udah gampang bagi aku. Di depan publik, dimanapun gampang. Cuma malas ngeditnya aja. Karena aku belum jago take kamera. Makanya file banyak. Kalau aku jago take kamera pasti file lebih dikit. Karena kalau aku nggak jago take kamera, ini banyak file yang kepotong gitu. Banyak file harus dipotong, banyak file harus ditambahin, gini gitu. Setuju? Oh ya, aku udah mencoba nih tidur pagi tapi nggak bisa. Susah ya, nyata ya. Aku juga pakai limit. Kan kemarin aku pakai limit kan di aplikasiku kayak TikTok, Instagram itu juga selalu lewat limit. Nggak disiplin berapa hari ini, makan nggak dijaga, nggak turuninnya juga mentok di 80, 80. Susah ternyata turunin berat badan juga, jaga makan dan lain-lain. Cuma aku mau fokus lagi, mau kejar coba bisa tanding atau enggak di bulan Oktober. Jadi aku bakal ubah latihannya. Aku akan pindah gym nanti mungkin. Jadi kan gymku di Pithab aku pindah. Ini uang lagi sebenarnya. Aku pindah di tempat boxingku, jadi tambah 200.000, 850 jadinya untuk boxing dan juga gym. Tahu aku punya feeling kan. Kan kalau contoh nih barang jatuh dari meja, ya kan? Contoh, terus geser ya kan? Geser pasti kemana? Ke kiri. Jadi tadi aku geser sofa. Boom, ini dia. Kita ketemu nih kabel DJI kita. Jadi kita ketemu ini kabel kita tiba-tiba di sini. Aku beli celana juga. Udah. Rekam. Kayak ke pasaran deh. Aku beli ukuran XL soalnya. Aku pakai ya. Ini pakai 2 celana pun masih muat aku. Kan? Sini ada kayak bolongan-bolongan ya. Aman ya? Ngobek kan nanti. Cek kancah kuning. Nah sebenarnya mau beli Uniqlo sebenarnya. Uniqlo itu masalahnya nggak, cuttingannya lebih jelek daripada ini menurutku. Waktu aku pakai kemarin kurang pas di aku aja. Tapi emang jauh lebih nyaman kalau Uniqlo ya. Lauk hari ini. Makan. Pakai nasi apa? Nasi merah. Aduh, aku masih lihat kayak gini aku jadi rindu dulu. Aku kuliah palingan SMA palingan cuma 15.000. Sekarang harga 30.000, 2 kali lipat. Cuma 15.000. Ya kan itu memang disponsor sama, masa disubsidi sama sekolah kan kalau kantin. Jadi pasti lebih murah. Belum nambah kopinya 22.000. Aduh, pakein aja ya, udah gampang ya. Kalau pakai kamera susah. Makan. Udah sih makan nih. Ya. Kamu mau aja dulu ya, masa aku SMA. Itu aku makan, dia tiap kali bel bunyi. Istirahat pertama langsung lari. Oh, thank you ya. Mantap. Kayak di SMA aku kan, jam istirahat pertamanya itu jam 9.30 kan. Kita bel bunyi langsung lari ya semua. Dan kita nggak ngantri makanan. Yang ganteng kucingnya. Hey. Ganteng kucingnya. Halo.
Halo, 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 halo. Halo, ini aku lagi di cafe sebenarnya. Dan tadi aku lagi brainstorm sama GPT dan ternyata dia udah jago banget. Dia udah bisa analisis bisnis, analisis saham. Aku kan trading saham juga, sempet sempet trading saham juga dan loss banyak juga sempet. Dan aku juga sempet trading crypto dan lain-lain dan dia juga bisa analisis sekarang. Kayak tadi aku analisis XRP, aku juga holder XRP. Kayak gini nih, lihat nih. Contoh salah satu analisis dari si GPT ya. Ini kan aku pegang power, dia tanya dividen menarik, lain-lain. Bisa lihat kan? Udah jago banget ternyata AI. Dan sebenarnya mau sedikit sharing tentang sebenarnya uangku dari mana dan kenapa aku bisa lakuin ini lagi. Jadi sebenarnya awal aku ke Bali, ya awal aku ke Bali itu aku dapat uang dari ortu, aku masih dapat uang dari ortu. Dan itu lumayan banget bisa buat biaya hidup. Ya aku dapat privilege lah awal ke Bali. Sama-sama ini kan kuliah aku juga dibayarin ortu kan semua. Dibayarin uang jajan dari ortu, tempat tinggal dari ortu, itu semua privilege yang aku bersyukur juga dapetin itu semua. Cuma bentar lagi aku lulus, kan? 3 bulan, 6 bulan lagi aku bakal lulus dari kuliah. Gitu. Aku harus figure out. Ini lagi di cafe sebenarnya. Cara hasil uang. Dan aku punya teoriku itu kalau kita kepepet, kita akan punya otak yang jernih untuk bisa hasilin uang. Makanya abis itu aku di bulan-bulan ini nih, bulan ini aku bilang ke papaku, "Wah, stop kirim uang." Dan aku emang agak sedikit nyesel ya kenapa aku ngomong kayak gitu, tapi kayak ya akhirnya aku stop semua uang dari papaku di bulan ini dan aku harus figure out kan cara hasil uang gimana cara hasil uang sendiri. Makanya tadi aku brainstorm sama si GPT. Nah dulu tuh aku sempat hasil uang lumayan banget di game Utopia sama di cryptocurrency. Itu dulu aku pernah bikin video ya sebenarnya, cuma pada saat itu aku bikin videonya dengan nada yang terlalu sombong mungkin ya, itu bahaya. Aku juga sadar itu salah. Jadi kayak ya aku nggak mau sebut aku dapat nominal berapa, tapi setidaknya dengan uang itu aku bisa live untuk berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan sambil aku figure out cara hasil uang dan bikin bisnis. Karena jujur aja sekarang kalau kayak aku pengeluaranku di Bali ini dapat sekitar 10 juta sebulan mungkin. Kalau kerja gaji UMR tuh dapat 5 juta sebulan, aku nggak bisa hidup dengan uang itu. Aku pasti minus 5 juta sebulan kan. Makanya aku harus figure out pakai bisnis atau freelance atau apapun yang bisa cover uang 10 sampai 12 juta aku. Ya. Ini mulai agak telat banget karena pasti banyak banget anak muda yang udah 18 tahun, 17 tahun udah mau cari uang. Aku mau 22 nih sekarang. Dan aku sadar banget pas kuliah itu aku bukannya cari uang atau apa, aku malah main-main, aku have fun, aku pergi party dan lain-lain. Dan itu kayak wasting money banyak banget karena pas aku pergi party di Bali aja aku bisa habis hampir 10 mungkin total. Nggak sampai ya, nggak tahu lah. Yang ini uangnya lumayan banyak lah habis. Nah, itu sayang banget. Padahal aku bisa beli lensa dan lain-lain buat update kamera ini. Itu kayak wah, makanya aku stop party semuanya itu kayak untuk save cost juga. Karena mulai bulan ini kan aku hidup pakai uangku sendiri gitu. Ya kan? Masuk akal? Masuk akal. Nah, makanya aku dari tadi tanya-tanya GPT gimana cara hasil uang, dia saranin ada affiliate marketing, lain-lain. Dan aku juga cukup uang ini kan, uangnya ada kan, untuk aku bisa bikin bisnis kecil lah. Kalau bisnis besar nggak bisa. Makanya aku harus figure out di bulan-bulan ini. Karena kita butuh, menurutku ya, kalau aku nggak bisa hasil uang yang cukup untuk aku nabung, investasi dan lain-lain, itu cash flow-ku dari lewat bakal habis. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku mau cari uang supaya aku bisa have fun dan bahagia gitu kan. Kan kita mau cari uang itu bukan buat ditabung, aku mau buat spend lagi gitu kan. Lifestyle, aku mau have fun, mau main, mau keliling Indonesia, keliling dunia, itu kan butuh uang semua kan. Uangnya dari mana gitu. Kalau aku nggak hustle, nggak kerja sekarang, nggak grinding sekarang kan. Makanya itu aku cari uang sebanyak-banyak mungkin. Ya kurang lebih kayak gitulah ceritanya. Kenapa aku mulai bikin konten dan lain-lain. Karena aku mau figure out living, dibanding aku spend waktuku untuk hal-hal lain yang nggak sepenting itu. Mending aku figure out cara supaya aku bisa naik level up, maksimalin diriku. Aku bisa boxing, bisa apa, aku maksimalin sampai di level yang aku bahkan nggak tahu bisa achieve atau enggak.
Ada juga aja dulu mungkin kalau aku yang dulu itu bakal pikir aku yang sekarang itu luar biasa gitu. Karena dulu aku bahkan nggak bisa ngomong sama resepsionis. Tapi sekarang aku bisa ngomong depan kamera kayak gini, di depan publik, di kafe kayak gini. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Dulu aku ketemu resepsionis, aku kabur tau gak? Kamu lihat aku dulu kan? Iya, dulu kasihan kalian lah nih. Serius aku nih. Gak bercanda. Nih, 100 kilo aku dulu. Tuh. Agak. Lagi. Tuh. Wajar dulu aku dibully. Aduh. Kadang aku pikir kayak, ya, kalau dulu aku gak dibully, aku gak bakal sampai kayak gini. Jadi kayak aku thanks juga untuk orang yang semua bully aku ya. Yang dulu bully aku thanks. Sangat-sangat bersyukur. Karena kalian bikin aku bisa jadi kayak gini. Bisa ngomong depan kamera kayak gini. Thanks. Sangat-sangat berterima kasih aku. Ya, kurang lebih kayak gitu ceritanya. Cerita hidup di kafe nih. Gokil. Yuk, sampai jumpa lagi ya. Aku mau edit lagi sekarang. Bye-bye. Makan siang kita. Ada ayam, nasi merah, dan capcay. BTW, tadi ketukar makanan kita, mirip. Dia mau videoin yang kuning. Aduh, kocak. Sorry. Oh, mirip makanan sih. Salah kita. Makan guys. Cobain dulu. Ini tinggal 1 menit. Goodbye. Mantap. Halo. Lokasinya di sini. Kita coba lihat. Kita akan membuktikan ini hidden gems atau sesuatu yang emang tetap hidden aja mendingan. Kita dibebasi. Halo, kita dibebasi. Oh, mahal nih setawannya nih. 7.000. Aku air mineral glass. Air mineral glass 1.000. Mineral glass. Ya. Kak, pesen nggak? Iya. Pesen. Ini ikan apa ya? Kalau jangki. Jangki, ikan jangki. Ya. Saya juga punya kakap, tapi harga 60. Kakap harganya 60, beda harga kalau kakap. Lebih enak kakap atau jangki? Kakap mantap kakap. Ya, saya mau coba yang kakap. Aku air mineral glass.
Minuman kita udah habis, kita harus pesen lagi. Mau pesen teh panas, teh tawar panas, teh tawar panas. Nyat-nyatnya. Sama ada sop. Kita lihat apakah ini hidden gems atau sesuatu yang emang harusnya hidden aja. Kita makan guys. Wah ya. Enak tapi lumayan pedes. Makan. Enak.